6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Judul firman Tuhan adalah kondisi iman Kristen di akhir zaman. Firman Tuhan sudah menubuatkan jauh sebelumnya tentang keadaan zaman hari-hari ini. Firman Tuhan berkata nanti di akhir zaman orang akan cenderung memikirkan dirinya sendiri. Dan yang menjadi menyedihkan saudara, bukan hanya orang dunia, tetapi juga orang-orang Kristen yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan sekitarnya. Tapi puji Tuhan masih ada orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang selalu menjaga hatinya sesuai firman, tidak akan terseret terhadap rusaknya dunia ini. Seperti apa kehidupan orang-orang Kristen di akhir zaman ini? Ada 2 kelompok Kristen di akhir zaman ini. Yang pertama adalah kelompok orang Kristen yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Maria tidak hitung-hitungan dengan, bilang Maria, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Maria merasa berhutang budi sama Yesus. Karena saudaranya yang seharusnya mati masih hidup sehat. Tuhan Yesus engkau baik. Seharusnya inilah alasan orang Kristen menyembah Tuhan. Amin. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Dia sudah terlalu baik bagi kita. Amin. Kita memberi kepada Tuhan karena Yesus telah selamatkan kita. Minyak yang mahal itu dia tidak hitung-hitungan. Ini mahal harganya, kalau dihitung-hitung ini bisa ratusan juta. Tapi itu ditumpahkan di kepala Yesus dan mengurapi Yesus. Tapi bagi orang lain yang melihat itu, Yudas yang melihat itu, dia bilang, hei buat apa itu? Saudara, sebenarnya apa yang membuat hati Yesus tertarik? Apakah Yesus tertarik dengan minyak yang mahal ini? Apakah Yesus tertarik dengan aromanya minyak itu? Tapi kenapa Yesus begitu bangga dan senang dengan apa yang dilakukan Maria? Yesus tertarik dengan apa yang dilakukan Maria karena hatinya Maria punya ide untuk melakukan sesuatu dan itu sangat menyentuh hati Tuhan.
Maria tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan ditangkap, akan dibunuh dan akan disalibkan. Maria gunakan kesempatan yang ada ini. Mumpung Yesus masih ada, kapan lagi aku bisa berbakti buat Yesus? Hari ini saya harus melakukan penghormatan ini kepada Yesus. Dia lakukan itu. Ternyata itu menyentuh hati Yesus. Haleluya. Lakukanlah sesuatu yang bisa menyentuh hati Tuhan sebagai wujud cinta kita bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, memberkati kita, menolong kita. Amin. Maria golongan orang yang ekonominya menengah ke atas. Kenapa? Karena punya minyak narwastu yang mahal, orang lain tidak miliki. Itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kalau Maria hanya punya minyak bimoli? Pasti akan dipersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hatinya adalah hati memberi. Bukan urusan minyaknya saudara, tapi urusan hatinya. Apapun yang Maria punya, dia akan lakukan itu untuk menyentuh hati Tuhan. Karena yang dia punya adalah minyak yang mahal, maka itulah yang dilakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita punya, saudara-saudara? Paulus berkata, hidup kita ini sudah dibeli Yesus lunas dengan darahnya yang mahal. Jadi 100% hidup kita sudah dimiliki oleh Tuhan. 100% hidupku adalah miliknya Dia. Berarti kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan belum 100%. Belum 100%. Saudara masih ingat janda miskin ketika dia membawa persembahan, semua yang dia punya dia persembahkan. Dia orang miskin. Seandainya janda miskin ini dia punya minyak narwastu yang mahal, pasti dia akan dia berikan, dia tidak hitung-hitungan. Saya yakin itu. Kalau dia punya uang banyak, dia akan beri banyak untuk Tuhan. Tapi karena dia hanya punya sedikit, dia kasih buat Tuhan semuanya. Saya punya uang banyak. Lalu saya kasih aja sedikit untuk Tuhan. Yang penting hatiku bersih. Kalau kita punya banyak, tapi kita hanya kasih sedikit, itu justru mengotori persembahan. Berilah yang terbaik. Kalau kita punya banyak, berilah banyak. Kalau kita punya sedikit, berilah banyak. Ya, amin. Iya, saudara-saudara. Bagi kita itu sedikit, tapi bagi Tuhan itu banyak. Jangan hitung-hitungan terhadap Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti Tuhan hitung-hitungan dengan kita. Berapapun yang saudara persembahkan untuk Tuhan di kotak ini atau di amplop, saudara percayalah itu semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Dan saudara jangan pernah berpikir gereja kita sudah cukup uang, saudara-saudara. Jangan pernah berpikir gereja kita selalu butuh dan selalu butuh. Justru karena kita nggak punya uang, makanya kita begini saja. Coba kalau kita punya uang, ini jebol ke sana, ini jebol ke sana, jebol ke sana. Haleluya. Gereja kita ini ada kenapa? Karena kita bergerak dulu cari uang, saudara. Coba kalau kita diam aja, enggak jadi begini, percaya enggak? Amin. Karena kita bergerak. Nah, ketika kita sudah punya, lalu kita diam-diam dan anteng-anteng saja, ya begini-begini terus. Saya sih berharap tidak begini terus. Tahun depan ini sudah lebar ke sana. Iya, itu bisa kalau kita terus bergerak, saudara-saudara. Amin. Kita pasti selalu berpikir, Pak, dompetku tipis, Pak.
Pasti semua akan berpikir yang sama, dibawakan kepada dirinya. Pak, keuangan saya sedikit, gaji saya sedikit, pemasukan saya sedikit. Sudah, kalau sudah seperti itu kita tidak pernah maju. Ubah mindset kita. Sudah. Ketika kita punya sedikit, kita mulai bergerak. Ayo, kalau kita punya sedikit, lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita terus bergerak, kita terus bergerak, kita terus bergerak. Kadang saya berpikir, kalau ngomongin tentang uang sama jemaat, nanti pikirannya duit mulu. Mata duitan itu pendeta. Haleluya. Tidak pernah saudara-saudara untuk kepentingan saya dan kami keluarga. Bahkan perpuluhan gereja kita saudara-saudara. Perpuluhan gereja kita tidak usah ditampilkan di sini siapa saja yang bayar perpuluhan. Hanya bisa dihitung dengan jari saudara-saudara. Dan perpuluhan yang masuk itu saudara-saudara. Itu untuk kepentingan pelayanan semua saudara-saudara. Kalau gereja pada umumnya perpuluhan itu gembala sidangnya masih ikut menikmati. Kalau kita saudara-saudara, kita masih masukkan semua kepada operasional supaya pelayanan bergerak. Amin. Haleluya. Jadi saya buka ini saudara-saudara supaya apa? Supaya kita diberkati. Bukan supaya saudara, aduh. Oh, supaya kita diberkati. Amin. Itu sudah. Jadi mari kita melakukan seperti yang Maria punya.